Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik semuanya, di sini saya akan mempresentasikan hasil diskusi kelompok saya, yaitu kelompok 4. Di sini kita beranggotakan dari pertama Nadia Husaini, yang kedua saya sendiri Helmida Astriawati Pelgia, yang ketiga Herlina Melda Saputri, yang keempat Nazmi Hasanah, dan yang kelima Restu Indriani. Di sini kita akan membahas tentang asuhan kebidanan profesional pada bayi baru lahir dan balita. Baik, dimulai dengan pengertian dari evidence base. Evidence base adalah proses sistematis untuk mencari, menilai, dan menggunakan hasil penelitian sebagai dasar untuk pengambilan keputusan klinik. Empat evidence base diantaranya yaitu keamanan bagi tenaga kesehatan karena intervensi yang dilakukan berdasarkan bukti ilmiah, meningkatkan kompetensi atau kognitif, memenuhi ketuntutan dan kewajiban sebagai profesional dalam memberikan asuhan yang bermutu, memenuhi kepuasan pelanggan yang mana dalam asuhan kebidanan klien mengharapkan asuhan yang benar sesuai dengan bukti dan teori serta perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi. Sumber evidence base yaitu bisa berasal dari bukti publikasi jurnal dan internet, bisa dari majalah, buletin atau CD, dan juga bisa dari situs internet. Baik, yang pertama yaitu program memulai pemberian ASI dini dan eksklusif Pak. Berdasarkan evidence base yang up to date, upaya untuk peningkatan sumber daya manusia antara lain dengan jalan memberikan ASI sedini mungkin atau disebut dengan IMD yang dimaksudkan untuk meningkatkan kesehatan dan gizi bayi baru lahir yang akhirnya untuk bertujuan menurunkan angka kematian bayi. Setelah memberikan inisiasi menyusu dini ini, selanjutnya bayi diberikan ASI secara eksklusif. Yang dimaksud dengan eksklusif di sini adalah pemberian ASI tanpa makanan dan tanpa minuman tambahan lain pada bayi berumur 0-6 bulan. Setelah bayi berumur 6 bulan, bayi barulah ia mulai diperkenalkan dengan makanan padat, sedangkan ASI dapat terus diberikan sampai bayi berusia 2 tahun atau lebih. Tata laksana inisiasi menyusu dini diantaranya, yang pertama, inisiasi dini sangat membutuhkan kesabaran dari sang ibu. Yang kedua, ibulah yang menentukan posisi melahirkan karena dia yang akan menjalaninya. Yang ketiga, setelah bayi dilahirkan, secepat mungkin keringkan bayi tanpa menghilangkan vernix yang menyamankan kulit bayi. Yang keempat, tengkurapkan bayi di dada ibu atau perut ibu dengan skin to skin kontak, selimuti keduanya, dan andai memungkinkan dan dianggap perlu, beri si bayi topi. Yang kelima, biarkan bayi mencari puting ibu sendiri. Selanjutnya, dukung dan bantu ibu untuk mengenali tanda-tanda atau perilaku bayi sebelum menyusu. Bagi ibu-ibu yang melahirkan dengan tindakan seperti operasi, berikan kesempatan juga untuk skin to skin kontak. Bayi baru lahir dipisahkan dari ibu untuk ditimbang dan diukur setelah menyusu awal. Yang selanjutnya yaitu rawat gabung. Nah, lalu program kedua, Baby Friendly. Baby Friendly atau dikenal dengan Baby Friendly Initiative, inisiasi sayang bayi, adalah suatu prakarsa internasional yang didirikan oleh WHO atau UNICEF pada tahun 1991 untuk mempromosikan, melindungi, dan mendukung inisiasi dan kelanjutan menyusui. Program ini mendorong rumah sakit dan fasilitas bersalin yang menawarkan tingkat optimal perawatan untuk ibu dan bayi. Sebuah fasilitas baby friendly hospital atau maternity berfokus pada kebutuhan bayi dan memberdayakan ibu untuk memberikan bayi mereka awal kehidupan yang baik. Nah, dalam rangka mencapai program Baby Friendly Initiative ini, semua provider rumah sakit dan fasilitas bersalin memiliki kebijakan tertulis tentang menyusui secara rutin dan dikomunikasikan kepada semua staf tenaga kesehatan. Lalu, melatih semua staf tenaga kesehatan dalam keterampilan yang diperlukan untuk melaksanakan kebijakan ini. Memberitahu semua ibu hamil tentang manfaat dan penata laksanaan menyusui. Membantu ibu untuk memulai menyusui dalam waktu setengah jam kelahiran. Tampilkan pada ibu bagaimana cara menyusui dan cara mempertahankan menyusui jika mereka harus dipisahkan pada bayi mereka.
Berikan ASI pada bayi baru lahir kecuali jika ada indikasi medis. Praktik roaming in ini agar memungkinkan ibu dan bayi tetap bersama-sama. Mendorong menyusui on demand, tidak memberikan dot kepada bayi menyusui, mendorong pembentukan kelompok pendukung menyusui dan menganjurkan ibu menghubungi mereka setelah pulang dari rumah sakit atau klinik. Nah, program lainnya yaitu regulasi suhu bayi baru lahir dengan kontak kulit ke kulit. Nah, termoregulasi adalah kemampuan bayi untuk menyeimbangkan antara produksi panas dan kehilangan panas untuk mempertahankan suhu tubuh dalam kisaran normal tertentu. WHO Baby Friendly Initiative atau BFI telah mengidentifikasi kontak kulit dengan kulit sebagai faktor utama dalam terciptanya proses menyusui. Cara melakukan kontak kulit di antaranya, yang pertama, gunakan tutup kepala karena 25% panas hilang pada bayi baru lahir adalah melalui kepala. Yang kedua, dekap bayi di antara payudara ibu dengan posisi bayi telungkup dan posisi kaki seperti kodok serta kepala menoleh ke satu sisi. Metode kangguru bisa dilakukan dalam posisi tidur dan istirahat. Metode ini dapat dilakukan pada ibu, bapak, atau anggota keluarga yang dewasa lainnya. Selanjutnya yaitu tentang pemotongan tali pusat. Berdasarkan evidence base, pemotongan tali pusat lebih baik ditunda karena sangat menguntungkan baik bayi maupun bagi ibunya. Manfaat penundaan pemotongan tali pusat diantaranya untuk peningkatan kadar hematokrit dalam darah, peningkatan kadar hemoglobin dalam darah, penurunan angka anemia pada bayi, dan penurunan resiko jaundice atau bayi kuning. Perawatan tali pusat. Saat bayi dilahirkan, tali pusat atau umbilical yang menghubungkannya dan plasenta ibunya akan dipotong meski tidak semuanya. Tali pusat yang melekat di perut bayi akan disisakan beberapa senti, sisanya ini akan dibiarkan hingga pelan-pelan menyusut dan mengering, lalu terlepas dengan sendirinya. Agar tidak menimbulkan infeksi, sisa potongan tadi harus dirawat dengan benar. Selanjutnya yaitu tentang stimulasi pertumbuhan dan perkembangan bayi dan balita. Menurut Sujiningsi, pertumbuhan atau grow berkaitan dengan masalah perubahan dalam besar jumlah, ukuran atau dimensi, tingkat sel, organ maupun individu yang bisa diukur dengan ukuran berat, gram, pound, kilogram, ukuran panjang, sentimeter, meter, sedangkan perkembangan atau development adalah bertambahnya kemampuan atau skill dalam struktur dan fungsi tubuh yang lebih kompleks dan pola yang teratur dan dapat diramalkan sebagai hasil dari proses pematangan. Waktu yang ideal untuk stimulasi adalah saat bayi bangun tidur atau tidak mengantuk, tenang, siap bermain, dan sehat. Gunakan peralatan yang aman dan bersih, antara lain tidak mudah pecah, tidak mengandung racun atau bahan kimia, tidak tajam, dan sebagainya. Baik, kesimpulan dari presentasi ini yaitu paradigma baru atau aktif yang disebutkan sebelumnya berdasarkan evidence terkini terbukti dapat mencegah atau mengurangi komplikasi yang terjadi. Hal ini memberikan manfaat yang nyata dan mampu membantu upaya penurunan angka kematian bayi baru lahir. Baik, terima kasih atas perhatiannya. Sekian dari kelompok saya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.